Selamat datang sahabat Bihar Madani dalam kelas pelatihan Aksi dalam aksi memutus rantai ketidakadilan dan mewujudkan dunia yang adil dan inklusif. Eh, Kemarin itu kita sudah mengenal dan membahas lebih dalam mengenai ketidakadilan gender, dan pada saat sesi diskusi kemarin kita sudah mengadakan breakout room mendiskusikan bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di ranah keluarga, komunitas, negara, dan global. Topik kita pada hari ini yaitu interseksionalitas, memahami identitas yang bertumpuk dan tantangan inklusivitas. Masih bersama dengan narasumber yang sama yaitu Puspa Dewi atau biasa kita sapa Mbak Dewi. Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Ya, kita ketemu lagi dan kemarin kita sudah berdiskusi setidaknya 2,5 jam ya. Dan sebelum kita memasuki dengan sesi hari ini untuk memahami interseksionalitas, karena sebenarnya sesi hari ini itu juga ada kaitannya dengan sesi yang kemarin. Nah, mungkin bagi kawan yang kemarin hadir bisa share bukan share, cerita sedikit saja, mungkin 2 menit ya, kaitan dengan sesi yang kemarin. Mungkin kawan-kawan yang baru bergabung, karena di sini ada beberapa yang sepertinya baru bergabung ya. Ada saya nggak tahu ini Pak Purwanto dengan Ayu Lestari. Ayu Lestari kemarin juga belum bergabung ya. Ini baru hari ini ya. Ya, oke. Nah, mungkin Mbak Hana, Mbak Novi, Mbak Katati bisa share sedikit ya proses yang kemarin proses yang kemarin apa sih hal yang baru yang ditemui dan apa hal yang kemudian masih ingin diperdalam kaitan dengan sesi ketidakadilan gendernya. Mungkin bisa berbagi dulu. Ada yang mau berbagi awal? Ada Mbak Hana, Mbak Novi, Kak Tati, atau teman-teman yang lainnya boleh? Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin sharing-sharing nih. Boleh. Kalau mau sharing nanti saya monolog dong. Jadi monolog nanti saya. Ada yang mau berbagi, Mbak Novi? Mbak Novi. Halo, Mbak Novi. Halo, boleh, siap. Oke, ini kayaknya mesti ditodong dulu deh, makanya Bang ngobrol. Oke, silakan boleh Mbak Novi di-share sedikit, tidaknya dari proses kemarin, apa hal yang baru yang ditemukan dan apa yang kemudian ingin diperdalam. Baik, terima Hal yang kasih. belum diketahui ya, Iya, atau yang masih penasaran gitu, masih dipertanyakan gitu. Silakan. siap, terima kasih Mbak Dewi gitu. Kalau terkait dengan yang kemarin, terkait dengan apa namanya GEPSI gitu yang saya baru, maksudnya pemahaman saya baru mendalam lagi gitu ya terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Mbak Dewi, tentu saja terkait dengan konstruksi biologis seseorang gitu. Nah, itu merupakan menurut saya hal yang sangat penting yang saya ketahui kemarin gitu ya, konsep-konsep itu yang bahwa kalau konstruksi biologis itu terkait dengan bentukan tubuh atau biologis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Misalnya nih yang membedakan laki-laki dan perempuan yaitu mempunyai kelenjar mamae tadi yang membedakan, bukan fungsinya seperti itu. Itu sih yang highlight banget gitu yang kemarin baru, maksudnya baru disadari gitu. Ternyata selama ini saya me- merelasikan dengan fungsi dari apa namanya bagian tubuh tersebut seperti itu. Misalnya, padahal bisa saja seseorang itu tidak me- tidak apa ya, tidak Menggunakan menggunakan fungsi tersebut gitu. Tapi padahal dia perempuan, misalnya nggak melahirkan, nggak apa, padahal mereka memang punya seperti itu sih. Nah, itu yang kemarin salah satu saya dapatkan. Adapun peran gender itu sebenarnya adalah salah satu yang dibentuk oleh masyarakat gitu ya, Mbak Dewi ya.
Mungkin itu yang secara highlight-nya. Sebenarnya ada banyak banget hal menarik, apalagi ada proses diskusi ya di situ ya, yang difasilitasi oleh Mbak apa ya kemarin, dan diskusinya itu sama Mbak Tati gitu, dan sangat menarik sekali bahwa, ketidakadilan gender itu bisa terjadi di keluarga, komunitas, negara bahkan, dan juga global, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu gitu ya, Kak, ya, yang sebenarnya saya kemarin itu tertarik dengan 4 petunjuk adanya kesetaraan gender ini. Tapi kemarin itu kayaknya saya lagi ke distraksi, jadi hanya menyimak bagian yang misalnya yang ditanyain oleh Mbak yang dari YKAN terkait dengan ada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Nah, itu yang sebenarnya pas disimak ada case, nah itu baru cukup masuk ke saya karena kemarin sebenarnya ada beberapa distraksi yang bagian ini saya terlewat gitu, tapi akhirnya pas di akhir jadi hadir penuh dan sadar utuh gitu. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin itu sih yang saya dapatkan kemarin gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novi. Ada yang kurang paham atau pertanyaan lebih lanjut nggak Mbak dari proses kemarin? Atau yang cuman yang AKPM itu aja, yang akses, kontrol, partisipasi dengan manfaat ya? Iya betul, mungkin itu sih Mbak yang kemarin awalnya mungkin yang kelewat aja gitu, cara menggunakan AKPM itu yang sepertinya seperti pertanyaan dari Mbak yang dari YKN itu sih. Sebenarnya kalau misalnya, kayak yang di hutan desa, sebenarnya kan perempuan itu kadang tidak punya power gitu ya, pada suatu mungkin itu juga yang ingin saya perdalami gitu Mbak, karena di dalam kegiatan sehari-hari juga sepertinya banyak banget kejadian yang seperti itu, bahkan dialami sendiri oleh perempuan karena perempuan gitu ya. Itu Ya, Mbak Dewi, makasih. ya, baik. Terima kasih Mbak Novi. Mbak Hana atau Kak Tati mau berbagi? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ya, selamat siang menjelang sore kawan-kawan semua. Ya, sore Kak Tati. Padahal kemarin ketemu Ya, kita ya. ya, merefleksi apa yang kita terima dari narasumber kita kemarin terkait GETSI ini. Secara garis besarnya yang harus kita pahami bersama pemahaman tentang gender dan seksualitas. Gitu. Dimana gender itu pandangan sosial, konstruksi sosial gitu. Berbicara gender tidak hanya bicara sekedar, tidak hanya berbicara hanya soal perempuan, tetapi berbicara semua kaum marginal, termasuk disabilitas, lansia, anak-anak, dan kaum rentan lainnya. Gitu. Yang selama ini terekam di memori kita, gender itu selalu dilekatkan pada perempuan secara biologis gitu. Padahal berbicara biologis berbicara seksualitasnya gitu. Kemudian di mana perempuan biasa diletakkan perbedaan laki-laki dan perempuan itu yang mungkin yang selama ini yang terkonstruksi di pikiran kita yang membedakan itu perempuan itu bisa haid, laki-laki tidak. Ternyata ada juga perempuan yang tidak mengalami menstruasi itu kan. Ada juga perempuan yang tidak mengalami kehamilan dan melahirkan dan menyusui. Nah, yang selama ini kita anggap sebagai bentuk perbedaan, ternyata itu adalah bagian dari fungsi kita. Bagian dari fungsi biologis yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian berbicara akses dan kontrol, selama ini ternyata perempuan masih sangat minim untuk terlibat atau berperan aktif terkait dengan akses dan kontrol, karena didominasi oleh relasi kuasa kaum patriarki. Tuh. Itu berangkat dari lingkungan keluarga, ke lingkungan sosial, bahkan ke tataran pemerintah. Dari sudah sekian puluh tahun diperjuangkan, teman-teman memperjuangkan hak-hak dasar perempuan itu, sampai hari ini juga belum memberikan pengaruh yang begitu signifikan. Tetapi secara konstruksi berpikir kita sadar
kita membangun kesadaran bersama, kita sadar ternyata selama ini kita dikekang, kebebasan kita itu dikekang oleh beberapa hal, gitu, dari lingkungan keluarga, adat istiadat, bahkan hukum negara pun itu tidak memberi kebebasan. Poin pentingnya, jika bukan perempuan sendiri itu yang bersuara, memperjuangkan hak-haknya, perempuan tidak bakalan merdeka, perempuan akan terus-menerus mengalami ketidakadilan. Itu poin besarnya yang bisa saya terima. Saya kira cukup sekian, Mbak Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tati ya. Kak Tati udah sampai conclusion gitu ya. Dari proses yang kemarin gitu ya. Tentu memang proses yang kemarin untuk kita lebih mengenali ya sebenarnya dasar kenapa akhirnya kita perlu memperjuangkan keadilan gender ini dengan dengan kerangka berpikir ataupun pendekatan yang Gesi yang hari ini adalah yang perlu kita diskusikan, yang akan kita diskusikan bersama. Nah, teman-teman, kenapa tadi memulai kita dengan proses yang kemarin adalah mengenal dengan ketidakadilan gender? Karena sebenarnya kalau kita mau melihat interseksionalitas pun dia ada kaitannya dengan identitas gendernya. Jadi kemarin itu kan kita melihat bagaimana kemudian ketidakadilan gender itu dia terjadi dengan melihat bahwa ada identitas gender yang kemudian digunakan ataupun dijadikan ya sebuah alat untuk kemudian bisa menimbulkan ketidakadilan. Nah, untuk hari ini kita mengenali interseksionalitas. Jadi kalau kemarin itu kan kita memandangnya adalah dari aspek gendernya. Sementara ketika kita berbicara interseksionalitas ya itu adalah tidak hanya pada aspek gendernya, tetapi banyak kemudian ya identitas-identitas yang lain yang itu kemudian mempengaruhi situasi individu tertentu, bahkan kemudian dia dilihat sebagai sebuah kerangka berpikir melihat pada ketidakadilan maupun kemudian penindasan terhadap salah satu individu. Karena di dalam di dalam konstruksi sosial itu juga kemudian ada identitas-identitas yang di dalamnya yang kemudian itu mempengaruhi pada identitas yang ataupun individu lainnya. Makanya kenapa sebenarnya ketika kita berbicara interseksionalitas ini, maka kita perlu memahami awal ya ketidakadilan gendernya gitu. Untuk kemudian melihat bahwa ternyata tidak hanya ya identitas gender yang kemudian mengakibatkan ketidakadilan. Bahkan kemudian kita bisa melihat ya bagaimana identitas yang lainnya itu juga mempengaruhi dan semakin membuat kerentanan atau persoalan yang dihadapi oleh salah satu individu. Nah, karena kita akan masuk hari ini dengan sesi dengan interseksionalitas, jadi teman-teman bisa melihatnya sebenarnya ini bukan hal yang terpisah dari yang kemarin kita diskusikan, tetapi ini adalah melengkapi cara pandang kita untuk melihat bahwa setiap individu itu memiliki kerentanan ataupun hambatan bahkan kemudian ketidakadilan karena identitas yang bertumpuk ataupun berlapis-lapis tersebut yang dilekatkan kepada salah satu individu. Jadi hari ini kita akan banyak memperdalam ataupun melihat bagaimana interseksionalitas ini itu dia sebagai cara pandang untuk bahkan juga pendekatan untuk kemudian bisa mengatasi untuk ketidakadilan ataupun ketimpangan yang terjadi. Nah ini saya akan mengawali dengan presentasi, nanti kita mungkin bisa sambil interaksi berdiskusi dan kawan-kawan kalau misalnya di dalam proses saya menyampaikan presentasi ini kalau ada yang kemudian membingungkan atau pertanyaan atau bahkan pandangannya itu dipersilahkan ya. Jadi biar kita bisa interaksi, biar bisa interaktif gitu ya. Untuk mendiskusikan dan bisa memperkuat pemahamannya kita. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya pemahaman ataupun cara kerangka pikir interseksionalitas itu dikembangkan oleh salah satu aktivis ya
yang dia melihat, jadi Kimberly Crenshaw ini dia aktivis kulit hitam yang kemudian dia melihat bahwa ternyata ada persoalan, ada ketidakadilan yang kemudian juga terjadi tidak hanya karena identitas gendernya, tetapi karena ada identitas yang lainnya. Jadi karena dia adalah kulit hitam, ya, dia mengalami ketidakadilan karena rasnya ataupun juga karena kewarganegaraannya. Jadi ini yang kemudian melatar belakangi untuk Kimberly Crenshaw itu melihat bahwa oh iya, ternyata ketidakadilan itu tidak hanya terjadi karena identitas gendernya, tetapi dia mengetahui bahwa satu individu itu melekat ataupun ada identitas-identitas lainnya. Makanya kenapa dia melihat bahwa identitas seseorang itu tidak pernah tunggal. Jadi nggak ada tuh yang namanya perempuan aja, gitu ya. Tapi atau laki-laki aja, tetapi ada identitas lainnya yang kemudian mempengaruhi situasi, bahkan kemudian yang menyebabkan ketidakadilan terhadap salah satu individu tersebut. Nah, jadi kalau dilihat di sini salah satu identitas yang melekat dengan seseorang itu ya tidak hanya jenis kelaminnya, tapi juga ada rasnya, sukunya gitu ya, agama, kepercayaan ya, usia, status sosial, status ekonomi dan lainnya, yang itu kemudian saling berkaitan. Jadi melihatnya itu tidak parsial. Jadi nggak bisa tuh hanya melihatnya oh dia perempuan saja gitu, tetapi dilihat juga dia perempuan seperti apa. Dia misalnya ya status, termasuk misalnya status perkawinannya. Oh dia perempuan dengan 3 anak yang suaminya begini misalnya. Untuk melihat bagaimana ya kerentanan yang dialami seseorang itu bisa berlapis ya, dia bisa mengalami diskriminasi, penindasan, ketidakadilan yang berlapis karena identitas yang melekat pada dirinya. Jadi itu yang dikenalkan oleh Kimberly yang sampai hari ini itu juga terus berkembang ya. Tapi setidaknya latar belakang ini kemudian membawa kita, mengajak kita untuk tidak melihat identitas orang itu homogen. Nah, itu menjadi penting. Karena identitas itu sebenarnya juga adalah bagian dari politik ya, seseorang untuk kemudian dia melihat apakah seseorang itu punya power atau tidak. Dia punya kuasa atau tidak. Dia mengalami ketimpangan ataupun dia punya relasi kuasanya atau tidak. Jadi itu yang kemudian menjadi penting kenapa kemudian kita juga perlu menggunakan cara pandang interseksionalitas ini. Lanjut. Nah, jadi ini sama ya, walaupun kemudian tadi banyak identitas-identitasnya melihat ataupun berbicara soal interseksionalitas itu, kita berbicara identitas yang kita melihatnya itu beragam. Nah, dalam perspektif ini kita nggak bisa melihat tuh bahwa satu identitas itu lebih unggul daripada identitas yang lainnya. Dia akan dibaca secara holistik untuk melihat bagaimana kemudian identitas yang melekat pada seseorang itu kemudian mempengaruhi pada situasinya. Nah, memang kerangka pikir ini ya kenapa kemudian kita pelatihan GETSI ini kita nggak langsung ngomongin GETSI. Kita ngomongin dulu ketidakadilan gender. Ya, kita ngomongin dulu interseksionalitas karena ini membentuk pada pola pikir kita yang nanti akan dijewantahkan terhadap pendekatan ataupun cara-cara kerja kita ya dengan mengintegrasikan GETSI tadi. Nanti di besok kita akan banyak juga ngobrolin soal GETSI-nya. Nah, interseksionalitas ini juga sangat membantu kita untuk melihat tingkat kerentanan dan ketidakadilan seseorang tersebut gitu ya. Jadi misalnya di antara perempuan saja itu tingkat kerentanan dan ketidakadilannya itu bisa berbeda. Tentu perempuan yang dia punya kuasa atau dia misalnya punya privilege, dia dari golongan kaya, tentu kan berbeda dengan perempuan petani, apalagi perempuan buruh tani misalnya yang dia punya berapa anak ya, suaminya tidak bekerja, dia mesti menanggung orang tuanya, itu yang kemudian dilihat untuk membaca, menganalisa
dia mengalami lebih berat gitu ya, karena ketidakadilan yang dialaminya itu berlapis. Ini gambaran untuk kita kemudian bisa menganalisa ataupun melihat lebih dalam bagaimana menganalisa ataupun kerangka pikir ya dengan menggunakan cara pikir untuk interseksionalitas. Mohon maaf, saya boleh stop video saya dulu ya, soalnya kayaknya sinyalnya agak kurang kuat ya. Ini biar bisa stabil. Nah, di lingkaran ini ya, di sini juga ada penjelasannya ya. Di lingkaran pertama ini untuk melihat pada apa sih yang identitasnya si salah satu ataupun seseorang tersebut. Apakah dia perempuan ya atau laki-laki, atau kemudian dia tidak mengidentifikasi dirinya perempuan atau laki-laki. Karena kan ada juga ya saat ini yang ada individu yang tidak mengidentifikasi dirinya perempuan atau laki-laki. Karena perempuan dan laki-laki pun itu juga masih debatable kalau kawan-kawan melihatnya, kenapa kemudian ada bahwa perempuan dan laki-laki kadang ada yang mengkategorikannya itu di gender, kalau kawan-kawan lihat, karena ada beberapa yang melihatnya bahwa dia ditetapkan sebagai perempuan dan laki-laki itu karena konstruksi sosial. Nah, ini yang tapi belum banyak ya pendiskursusan itu. Mungkin bukan saat ini kita mendiskursuskannya, kita nanti bisa mendiskursuskan di lain waktu gitu ya. Nah, yang pertama, lingkaran pertama ini dia adalah yang tadi ya, bahwa keunikan seseorang atau kemudian privilege-nya atau kemudian identitasnya. Yang tadi ya, misalnya dia perempuan atau laki-laki atau kelompok yang lainnya. Nah, di lingkaran kedua ini ya, itu adalah beragam identitas yang itu mempengaruhi situasinya dia. Mempengaruhi dia sebagai perempuan. Misalnya kayak yang tadi disampaikan gitu ya, oh dia perempuan tapi dia nggak bekerja, atau dia misalnya pendidikannya cuma tamat SD ya, dia tidak punya pekerjaan, dia harus menanggung 2 anak dan sebagainya. Itu yang kemudian dilihat di dalam layer kedua. Sebentar ya, di layer kedua ini, di lingkaran kedua ini. Nah, di lingkaran yang ketiga inilah yang kemudian dilihat bahwa situasi ini kemudian bisa menyebabkan ketidakadilan bagi si individu tersebut. Jadi bisa kemudian terjadi rasisme, diskriminasi gitu ya, seksisme gitu ya, kelas, etnonya dan macam-macam tadi. Ini adalah beragam bentuk ketidakadilan yang memungkinkan terjadi pada individu karena identitasnya. Nah, tentu ini nanti bisa dikaitkan terhadap ketidakadilan gender. Kemarin kan kita juga udah mengidentifikasi ya bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Nah, makanya ini yang kemudian nanti akan dikerangkakan ataupun dia kemudian menjadi alat analisis untuk melihat kerentanan ataupun ketidakadilan tadi. Nah, di layer terakhir ini adalah ini faktor eksternal, sebenarnya faktor di luar itu yang dia punya kekuatan, dia punya power, dan itu adalah sebuah struktur ataupun sistem yang dia bisa mempengaruhi, bahkan kemudian menyebabkan ketidakadilan bagi si individu tersebut. Jadi ini ada bicara soal politik, ya, sistem hukum, bahkan kemudian kemarin kita juga mulai mengidentifikasi ya ketidakadilan gender di global, karena melihat juga globalisasi ya, itu juga bisa menjadi ketidakadilan, sebuah sistem yang membuat ketidakadilan bagi individu tertentu. Contohnya kayak kemarin tuh kita ngobrolin petani gitu ya, karena ada kebijakan di global itu kaitan dengan pasar bebas, sehingga petani-petani di Indonesia dan apalagi perempuan petani gitu ya, perempuan buruh tani, dia kemudian semakin kesulitan untuk bisa bertahan hidup karena ada kesepakatan-kesepakatan yang menghambat perempuan untuk bisa mendapatkan haknya. Kapitalisme juga, karena ini juga ada kaitannya dengan ketidakadilannya, kaitan dengan kekuasaan, ya, powernya, kekuatannya. Ada juga situasi perang
yang kemudian juga bisa menimbulkan ketidakadilan. Kawan-kawan bisa melihat misalnya konteks di yang di Israel dengan Palestina gitu ya, karena juga dipengaruhi karena dia soal agama, soal wilayah yang itu wilayah jajahan dan sebagainya, itu yang kemudian bisa mempengaruhi terhadap ketidakadilan yang dialami. Sistem pendidikan, sistem imigrasi juga gitu, karena kita bisa melihat contohnya itu perempuan buruh migran yang kemarin kita obrolin gitu ya, bahwa dia kemudian menjadi buruh migran tanpa perlindungan yang kuat, itu bisa kemudian menyebabkan ketidakadilan baginya. Historical force itu kaitan dengan sejarah, ini bisa juga kaitannya kayak misalnya di Indonesia ya, negara jajahan gitu ya, bekas jajahan, maka negara-negara maju itu, negara industri bisa memandang rendah terhadap Indonesia yang merupakan daerah yang dijajah. Dalam menggunakan analisis interseksionalitas ini, kawan-kawan bisa menggunakan berbagai kerangka gitu ya, ataupun bentukan gitu. Ini salah satunya yang sering banyak diperkenalkan juga ya, bicara soal kekuatan. Ini bunga kekuatan itu maksudnya di sini-sini itu adalah layernya, kelopak-kelopaknya gitu ya, yang dia menggambarkan sebagai identitasnya. Nah, aspek apa aja yang perlu kita lihat di dalam menganalisa dengan menggunakan interseksionalitas? Jadi mulai kita ngomong dengan identitas gender ya, seksualitasnya, ras atau etnisnya ya, agama atau kepercayaan, karena kita tahu di Indonesia juga masih ada masyarakat yang dia menganut kepercayaan. Kemudian juga dilihat status sosial atau adatnya, apakah dia di sana adalah tokoh adat misalnya ya, atau orang yang dituakan dan sebagainya. Status ekonomi, saya rasa kawan-kawan juga sudah mengetahuinya. Status pendidikan, identitas, abilitas, apakah kemudian dia disabilitas atau abilitasnya. Bahkan kemudian juga bisa dilihat pada pilihan politiknya. Apakah kemudian pilihan politiknya yang minoritas itu kemudian juga bisa menyebabkan ketidakadilan. Wilayah tinggal ini kaitan dengan geografi, tentu kita bisa melihat contohnya ya, bicara yang tinggal di Jawa gitu ya, dengan tinggal yang di Papua tentu berbeda. Apalagi Papuanya Papua ujung misalnya, yang itu tidak punya akses gitu ya, ke sana untuk kemudian bisa untuk bisa memenuhi ataupun melindungi hak-haknya. Nah, yang berikutnya juga ada soal kewarganegaraan. Nah, ini kewarganegaraan juga perlu dilihat, terutama yang kemarin ya, ketika kita berbicara ketidakadilan gender, apakah perempuan ataupun masyarakat miskin di negara-negara berkembang atau bahkan negara miskin itu sama nggak dengan negara maju? Tentu kan itu berbeda gitu. Jadi makanya kenapa kewarganegaraan ini juga menjadi salah satu yang dilihat, terutama analisisnya bagi mereka yang bekerja sebagai buruh migran di negara yang lainnya. Apakah mereka mengalami ketertindasan karena juga kewarganegaraan mereka yang yang merupakan daerah bekas jajahan misalnya. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi aku tuh pas dengar Mbak jelasin ini tadi tuh kepikiran aja. Apalagi kan abis pilkada ya di daerah. Kalau di daerah kami kan ini tuh cukup panas lah ya, dan salah satu yang dihadapin adalah politik money gitu ya. Nah, dari di sini itu sangat berasa sekali dampak dari suatu politik. Nah, aku tuh kepikiran gini Mbak Dewi. Jadi kan sebenarnya tidak bisa dipungkirin kan ya, biasanya ada tim sukses pemenangan, terus di OPD juga ada beberapa yang misalnya condong ke salah satu gitu kan ya, sebagai individu gitu kan ya, enggak membawa nama instansinya mereka, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap posisi mereka di suatu instansi gitu kan ya. Nah, berarti ini salah satu bentuk ketidakadilan gender juga gitu kan ya. Dan ini tuh dialamin baik perempuan dan laki-laki gitu kan ya. Nah, itu sih yang ingin saya tanyakan gitu Mbak. Thank you. Ya,
Nah, dia itu mengalami ketidakadilan ya, dalam artian diskriminasi. Kalau kita mau melihat yang kemarin misalnya. Nah, yang di sini kan ketika kita melihat soal pilihan politiknya, lagi-lagi analisisnya itu dia tidak tunggal, ya. Misalnya contohnya begini, dia petani gitu ya, pilihan politiknya ke A, yang itu sangat minoritas. Nah, ketika yang terpilih di B, maka dia akan mengalami ketidakadilan berlapis karena kemudian dia tidak memilih si A misalnya, tidak memilih si B, gitu kan? Nah, jadi yang tadi misalnya ya disampaikan, oh dia ASN ya, misalnya dia ASN, apakah dia ASN levelan berapa tuh? Karena kaitan lagi dengan status ekonominya gitu ya. Karena hal ini, identitas ini sangat berkaitan dengan kekuasaan, dengan powernya gitu. Dan kemarin kita juga sudah mendiskusikan bagaimana kemudian ketidakadilan gender itu juga terjadi karena ada relasi kuasa, ya. Nah, jadi kalau yang tadi disampaikan berarti dia mengalami ketidakadilan juga dong. Iya, karena pilihan politiknya ya yang apalagi kalau dilihat dia itu tidak punya kekuatan ataupun power di instansinya. Maka dia kemudian bisa mengalami lapisan ketidakadilannya. Bisa jadi kan kalau dia itu di kepala dinasnya misalnya ya. Kepala dinasnya pilihan politiknya yang ini walaupun kemudian dia minoritas bisa saja kemudian dia tetap punya power karena dia adalah kepala dinas gitu. Berbeda dia misalnya dengan lapisan paling bawahnya. Misalnya seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak Novi? Ya, siap. Terima kasih, Mbak. Berarti memang tetap tidak bisa terpisahkan antara poin-poin aspek 1 sampai 10 ini, gitu ya. Ya, Untuk nanti kita bisa exercise gitu ya. Oke. Apa sih kemudian identitas yang melekat pada individu tersebut dan apa ketidakadilan yang kemudian akan terjadi. Nah, kita mau melihat kenapa kemudian ya kerangka pikir interseksionalitas ini menjadi penting. Karena satu ya, bahwa ketidakadilan yang terjadi itu juga tidak terlepas dari identitas yang dimiliki seseorang. Yang tadi saya sudah menjelaskan, misalnya dia buruh tani gitu ya, dengan dia nggak punya lahan, ya nggak punya modal dan sebagainya, maka dia kemudian bisa mengalami ketidakadilan berlapis karena misalnya dengan dia tidak punya aset, dia nggak punya kuasa. Kemarin kita udah melihat juga ya, bicara soal relasi kuasa. Aspek apa yang kemudian dilihat kan salah satunya bicara aset, modal dan sebagainya. Kedua, makanya lagi-lagi ini nggak terlepas ya dari yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita menganalisa juga bisa merefer dengan informasi ataupun pemahaman kita yang kemarin. Nah, kedua, fungsi ataupun pentingnya untuk kita menggunakan kerangka pikir interseksionalitas itu untuk kemudian menemukan siapa kemudian kelompok yang paling marginal. Ya, ini kan kalau kita lihat kalau dia misalnya orang yang udah punya kuasa, ngapain kita kuatin lagi? Kan begitu ya. Ini sangat berkaitan dengan kerja-kerjanya kita ya di dalam kerja-kerja penguatan komunitas ya, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Maka perlu untuk dilihat ya, siapa yang kemudian menjadi kelompok paling marginal di komunitas tersebut. Ya, karena identitasnya dia gitu. Nah, tentu kerangka pikir interseksionalitas ini tidak hanya berhenti untuk mengidentifikasi dan menemukanali, tetapi juga termasuk untuk menemukanali ya strategi apa yang kemudian akan digunakan ya dalam mengatasi ketidakadilan tersebut. Jadi lagi-lagi kalau kemarin kita berbicara gender, memahami gender untuk membaca satu ketidakadilan dari aspek gender, ya ketidakadilan gender. Nah ini kita perkuat lagi dengan membaca ketidakadilan yang dia itu tidak hanya karena identitas gendernya, tetapi karena ada identitas-identitas yang lainnya yang melekat pada dirinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau saya menjelaskan terlalu cepat, tolong diingatkan ya kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini sekaligus kita merefleksi ya, melihat kembali apakah yang kita kuatkan selama ini memang dia adalah kelompok yang paling marginal, yang paling rentan yang selama ini mengalami ketidakadilan.
Jadi yang tadi ya, bahwa interseksionalitas itu untuk membantu kita menemukan strategi-strategi, termasuk sebenarnya untuk melihat ya apa yang kemudian membedakan ya, baik dengan equality, equity, bahkan kemudian dengan justice-nya. Ya, di sini juga membantu kita untuk memahami ada solidaritas yang kompleks juga. Ya, bagaimana kemudian melihat solidaritas kelompok yang dia punya privilege dengan yang tidak gitu ya, itu seperti apa. Dan tentu kita juga melihat, memahami interseksionalitas itu adalah untuk mengetahui bahwa identitas yang melekat pada dirinya itu kemudian mempengaruhi pada pengalaman hidupnya ya, dalam kaitannya dengan kekuasaan. Contohnya begini, contohnya ada yang mau kasih contoh nggak kawan-kawan? Nah, jadi sebelum saya memberikan contoh nih, ada yang mau berbagi, ada yang ingin memberikan contoh bagaimana kemudian ya identitas yang melekat pada individu tertentu itu dia sangat mempengaruhi atau membentuk pengalaman hidupnya. Dari perspektif aku jelas berbeda gitu ya, bagaimana identitas perempuan dari latar belakangnya. Misalkan ada perempuan dari buruh gitu, dan juga perempuan yang dia berada di puncak kekuasaan atau dia berada di partai politik. Jelas berbeda pengalamannya, karena yang perempuan ini dia tidak punya privilege, dia berasal dari kelompok miskin gitu ya, perempuan kelas bawah. Terus yang satu lagi perempuan dari partai politik, jelas dia punya privilege, dan dia punya kedekatan secara struktural dengan kekuasaan. Jadi secara pengalaman kehidupannya gitu, pengalaman kepribadiannya itu jelas sangat berbeda. Kalau yang perempuan buruh ini jelas mereka lebih ketertindasannya lebih jelas gitu, dan lebih banyak dari ganda gitu ya ketertindasannya daripada ganda ketimbang perempuan dari perempuan yang berada di politik gitu. Tapi juga bisa dilihat lagi dari kelasnya juga, kadang memang sangat kompleks juga ya. Ada perempuan yang dari partai politik tapi dia berada sebenarnya di kelas bawah atau kelas menengah, berbeda dengan dia kelas atas begitu. Kedekatan dia dengan kekuasaan dan bagaimana kehidupannya dia itu sangat melatar belakangi ketertindasannya. Gitu. Terima kasih Kak Ayu. Silakan Kak Tati mau menyampaikan juga. Ya, terima kasih. Saya ingin berbagi cerita sedikit, tapi saya belum tahu apakah ini masuk di dalam bagian materi yang kita bahas hari ini. Saya hanya berbagi pengalaman yang ada di yang ada di desa begitu, terkait dengan kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah desa yang sudah dibentuk oleh negara. Ini program-program dari pusat misalnya. Di desa itu kan ada yang namanya dalam program desa terkait dengan dana desa itu ada yang wajib dipenuhi. Gitu. Salah satunya pemberian BLT, ini salah satu contoh. Nah, yang mana program itu wajib dilakukan dari sekian program lainnya untuk katanya untuk mengentaskan kemiskinan gitulah. Nah, tetapi pada kenyataannya sasarannya adalah keluarga miskin tentunya. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Pada kenyataannya di desa itu ini situasinya dia seorang perempuan, statusnya janda, kemudian secara ekonomi memang dia masuk dalam kategori keluarga miskin, punya anak, tetapi kenapa dia tidak bisa mengakses program itu hanya karena datanya tidak terinput, gitu. Hanya karena datanya tidak terinput. Ketika dia bertanyakan, katanya, oh ini sudah aturan dari pusat dan tidak bisa dirubah gitu. Pada masa itu. Menunggu lagi untuk usulan baru. Masuk tahun kedua,
sebelum masuk tahun berikutnya itu ada yang namanya perubahan, anggaran perubahan. Di perubahan pun diusulkan tidak masuk, dan tahun berikutnya juga sampai tidak terinput. Jadi dia tidak bisa mengakses program itu. Bagaimana situasi yang berlapis dialami oleh seorang perempuan yang harusnya dia bisa mendapatkan, bisa mengakses program itu, ternyata tidak. Nah, karena kenapa? Kalau dia terus-terusan datang, ada rasa takut. Di perempuan ini ada rasa takut untuk datang bertanya. Kemudian ada rasa malu. Gitu. Oh, kenapa kita harus datang terus tanya? Kita sudah berkali-kali datang tanya, tapi tidak direspon juga oleh pemerintah desa. Akhirnya pasrah dengan keadaan itu. Nah, kalau saya melihat di sini untuk memahami bagaimana identitas tersebut itu, ya karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan, seorang perempuan misalnya, karena dia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, sehingga itu juga mendorong keberanian dia untuk bertanya. Nah, itu pengalamannya, itu pengalaman yang pernah saya dapatkan di lapangan. Nah, sampai kami harus berdebat dengan pemerintah desa, kami tetap dianggap pembangkang, dianggap melanggar aturan gitu. Padahal apa yang kami perjuangkan itu yang menjadi hak-hak perempuan tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Berbicara lagi untuk dia bisa terlibat dalam proses pemilihan kepala desa, karena hanya dia seorang janda, secara ekonomi dia tidak tidak mampu. Ini juga menjadi ukuran bagi lingkungan sosial untuk memilihnya. Tetapi di sisi lain, secara pengetahuan, dia memiliki pengetahuan, tapi dia lagi-lagi terhambat oleh pandangan sosial. Karena itu tadi, dia seorang janda dan dia dari keluarga miskin secara ekonomi. Ya, apa yang disampaikan oleh teman tadi, bagaimana pengaruh money politik itu yang begitu tinggi di negara kita, bahkan sampai ke tingkat desa. Itu sih gambarannya, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Kak Tati. Yang tadi contoh yang disampaikan dengan Kak Tati itu memperlihatkan bagaimana keterkaitan ketidakadilan gendernya dengan kita menganalisa dengan interseksionalitas. Bisa kenapa kemudian datanya tidak masuk, karena kan terkadang ya perempuan kepala keluarga itu kan masih belum dilihat sebagai satu entitas yang penting, gitu ya. Lagi-lagi ya perspektifnya, ataupun lagi-lagi ketika kita melihat pada konstruksi sosial bahwa kepala keluarga itu laki-laki, gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya dia perempuan orang tua tunggal, yang dia juga anaknya nggak ada yang laki-laki, gitu ya. Maka bisa jadi kemudian hak-hak dia itu kemudian juga bisa diambil dengan yang lainnya. Jadi itu kenapa pentingnya tetap kita melihat pada ketidakadilan gender dan kemudian melengkapinya dengan menganalisa dari interseksionalitas ini. Terima kasih Kak Tati dengan Kak Ayu ya, yang tadi menyampaikan bagaimana pengalaman hidup masyarakat itu juga sangat dibentuk gitu ya, karena identitas yang melekat pada dirinya, dan itu juga sangat erat kaitannya dengan kekuasaan yang ada di sekitar dirinya. Sekaligus untuk kita merefleksikan ya, apakah kemudian yang selama ini kita perjuangkan dia memang benar-benar adalah kelompok tertindas atau tidak gitu. Ini sedikit gambaran saja ketika kita berbicara membedakan equality, equity dengan justice. Jadi kalau makanya kenapa beberapa teman-teman ya itu memperjuangkannya gender justice, bukan gender equality gitu ya, karena maksudnya begini, tujuan tingginya adalah untuk memperjuangkan gender justice. Equality itu adalah satu proses untuk kemudian bisa mencapai ke justice. Jadi kita bisa melihat ketika kita berbicara equality ya, itu
masih melihatnya bagaimana kemudian memberi dukungan yang sama. Padahal kalau kita tadi membaca soal identitas yang beragam ya, bisa jadi kemudian ada dukungan yang tidak bisa diberikan yang sama karena ada identitas ataupun situasi-situasi yang berbeda. Contohnya kayak yang tadi tuh, dana desa misalnya. BLT ya. Tadi itu BLT misalnya. BLT itu bisa jadi sebenarnya ya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu bisa berbeda ketika ya dia menganalisa dengan menggunakan interseksionalitas. Tentu keluarga yang orang tua lengkap dengan 2 anak berbeda dengan orang tua tunggal yang dia punya 3 anak misalnya seperti itu. Apalagi orang tua tunggalnya yang perempuan tidak punya pekerjaan, pendidikannya rendah dan sebagainya, maka harusnya ada dukungan yang dia tidak sama seperti itu. Nah, di equity itu mulai melihat juga bagaimana dukungannya itu diberikan ya sesuai dengan kebutuhan orang. Jadi ini kaitan dengan tindakan-tindakan ya afirmasi juga gitu untuk melihat bagaimana memberikan dukungan ya ataupun kesempatan kepada orang yang membutuhkan dengan situasi ataupun identitas dirinya. Nah, yang ketiga ini yang justice-nya. Kalau dilihat dari gambar ini kan yang membuat mereka susah untuk nonton bola itu kan karena ada pagar ini ya. Ada pagar yang ditutup, gitu ya. Nah, seharusnya kan pagarnya yang kemudian dibongkar, bukan memberikan kotak ini, apa tuh namanya? Tangga lah ya, anggap aja ini tangga. Memberikan tangga begini. Tetapi bagaimana kemudian mengambati semua sehingga semua orang kemudian bisa menikmati nonton bolanya. Itu yang dikatakan dengan justice. Nah, karena ketika kita berbicara dengan keadilan ya, maka yang perlu dilihat adalah apa sih yang menyebabkan ketidakadilannya. Akarnya itu yang mana? Jadi tidak bisa kemudian ya hanya menjawab dari kebutuhannya saja tanpa kemudian menjawab dari akar masalahnya. Boleh teman-teman membuat menulis dulu di chat misalnya ya apa sih contoh-contoh equity dan justice. Contohnya itu kita bisa ambil misalnya begini ya. Contohnya hari ini dalam konteks pengambilan keputusan. Nah, itu kan ada kan pertanyaannya apakah kemudian ada kebijakan misalnya ataupun kesempatan untuk semua orang dia bisa hadir di dalam pengambilan keputusan. Ketika dilihat ada seseorang yang dia tidak bisa hadir pada rapat pengambilan keputusan karena jaraknya yang jauh, ya, maka kemudian ada dukungan untuk mereka bisa mengakses tempat rapat pengambilan tersebut, pengambilan keputusan tersebut ya, misalnya dengan ada yang menjemput gitu ya, ada yang kemudian memindahkan tempat rapatnya yang itu bisa diakses dengan mereka yang jauh. Nah, kalau kita berbicara justice, maka perlu dilihat yang membuat mereka kemudian tidak bisa mengakses itu apakah hanya jaraknya yang jauh atau kemudian ada situasi yang lainnya gitu. Misalnya, bukan hanya jarak yang jauh, tapi kemudian dia nggak bisa karena mesti membawa anaknya gitu ya, atau kemudian dia tidak bisa karena karena jalan ke sananya itu juga rusak dan sebagainya, maka kemudian justice-nya itu memutus ataupun menjawab persoalan tadi. Misalnya nih, kalau dia mau ikut rapat pengambilan keputusan, maka kemudian dia bisa membawa anak dengan kemudian di tempat pengambilan keputusan itu ada ruang juga untuk anaknya gitu. Ya, sehingga dia kemudian juga bisa mengakses ya ataupun dia bisa terlibat penuh di dalam rapat pengambilan keputusan. Saya Kak boleh? Ya, boleh. Silakan. Ya, perkenalkan saya Kasman. Saya ingin menanyakan bahwa
penerapan GES ini kan diharapkan untuk semua item kegiatan apapun gitu. Ya. Nah, tapi kan terkadang ada beberapa kegiatan yang memang kondisionalnya adalah yang mungkin dan memungkinkan terlibat hanya di laki-laki misalkan. Kemudian untuk peran perempuan tersebut sedikit pada kegiatan-kegiatan tertentu, misalkan kegiatan-kegiatan yang memerlukan waktu lama di lapangan. Melihat bahwa perempuan memiliki tanggung jawab lebih, apalagi yang sudah berkeluarga di rumah kan peluang untuk terlibat kegiatan yang lama di lapangan akan sulit. Nah, menurut Kak Puspa nih, apakah pernah mengalami kejadian seperti itu dan pada akhirnya punya trik dan tips sendiri agar para perempuan yang ingin kita libatkan dengan keterbatasan tersebut bisa terlibat penuh dan mestinya memperoleh hal yang sama. Harusnya kan dalam equity hal seperti itu harusnya dikedepankan gitu kan. Makasih. Ya, terima kasih kawan Kasman. Dari mana ya tadi? Mohon maaf karena Dari CTC Kak. dari mana? CTC. Oh, oke, dari CTC. Ya, jadi tadi kan contohnya bagaimana perempuan itu dia bisa bekerja di lapangan gitu ya. Dengan waktu yang lama, dengan kondisinya dia, begitu. Betul Kak, karena kan kita beberapa kegiatan yang di lapangan kan terkadang membutuhkan waktu yang lama. Misalkan kegiatan-kegiatan pemantauan yang notabene-nya bahwa kegiatan tersebut kita 3 sampai 5 hari ya, bahkan ada yang seminggu 10 hari kan berarti ketika kita melibatkan perempuan yang punya tanggung jawab lebih kita sebut di rumah tangga kan berarti dia harus meninggalkan beberapa tanggung jawabnya dalam waktu yang lama. Dan hal ini kan walaupun kita biasa memfasilitasi untuk tetap bisa melaksanakan tugas di lapangan dan di rumah kan terkadang perempuan punya tanggung jawab dan merasa bertanggung jawab lebih terhadap keluarganya dan itu yang membatasi mereka untuk terlibat lebih di lapangan. Oke. Ya, ini tadi contohnya juga ada kaitan dengan ketidakadilan gender ya. Ya. Karena bicara soal bagaimana konstruksi sosial yang kemudian melekatkan bahwa urusan keluarga ya itu seolah-olah hanya menjadi tanggung jawabnya si perempuan. Itu satu gitu ya. Nah, artinya kan perlu dilihat gitu. Apa yang kemudian ya bisa membuat si perempuan itu bekerja lebih lama ya. Satu ya, bisa dilihat dengan bagaimana dukungan di rumahnya. Apakah kemudian ketika dia bertugas di tempat yang lain, maka tanggung jawab yang di rumah itu diambil alih dengan yang lain. Nah, dalam konteks itu artinya kan memang perlu penyadaran. Nah, ini yang kadang kan kita suka sering lupa kadang ya. Kita itu kadang sering lupa itu bicara keadilan gender itu udah langsung keluar gitu ya ataupun ke yang lainnya tapi kita kemudian belum berefleksinya dengan diri kita. Nah, artinya kan itu akar persoalannya kan akan dibaca gitu. Oh, akar persoalan yang menghambat dia untuk bekerja dengan tenang ya, dengan waktu yang lama itu apa? Oh, apakah memang soal tanggung jawab gitu ya, bukan tanggung jawab sih, apakah karena kerja-kerja domestik yang itu kemudian tidak ada yang mengambil alih, maka ya perlu kemudian dibangun gitu untuk bagaimana kemudian ketika dia akan bekerja di luar tanggung jawab ataupun kerja-kerja domestiknya itu kemudian ada yang melakukannya. Nah, itu satu. Nah, sehingga kan kemudian dia bisa untuk melakukan aktivitasnya gitu ya. Kalau dibilang soal kesempatan yang sama kan artinya ya udah nih ada kerjaan ini siapapun silakan boleh pergi kan begitu ya. Siapapun kemudian kan bisa melakukannya itu kan di konteksnya equality ya. Ya kan? Memberikan kesempatan yang sama, dukungan yang sama. Nah, yang di equity ini kan dilihat bagaimana kemudian dia dengan kesempatan yang sama tapi dia kemudian bisa bekerja dengan tenang. Maka apa kemudian dukungan-dukungan yang dibutuhkan olehnya?
Makanya kenapa kemudian dalam kita merespon situasi ini orang atau individu yang kita lihat memiliki kerentanan atau situasi khusus karena identitas dia yang tadi, kita perlu menanyakan kepadanya apa yang dia butuhkan. Nah, yang di justice itu melihatnya itu tadi, apa sih yang menyebabkan dia tidak bisa untuk beraktivitas lama? Apakah kemudian ya artinya kan begini, dalam proses equality dengan equity ya bisa jadi kemudian akhirnya dia tidak bisa dengan panjang sekali karena ya ada kondisi yang itu belum selesai. Akar persoalannya belum selesai yang tadi disampaikan. Karena dia masih kepikiran nih dengan tanggung jawab yang di rumah misalnya seperti itu. Maka kan perlu kita perkuat ya, kita bisa menanyakan ataupun memperkuat kenapa kemudian tidak ada yang bisa mengambil alih untuk kerja-kerjanya yang di rumah. Sementara dia juga bekerja itu adalah untuk mendapatkan ekonomi yang sebagian besar itu kan juga adalah buat keluarga. Ya kan? Nah, di justice-nya itu tadi membaca akar persoalannya dia apa, karena memang nggak ada yang melakukan itu misalnya di rumahnya, maka perlu ada perubahan dari sistem di rumahnya juga gitu ya, di tingkat keluarganya untuk bagaimana bisa mengambil alih ataupun melakukan kerja-kerja domestik ya ketika ketika dia ke lapangan seperti itu. Sampai dipahami nggak? Saya manggilnya ini siapa ya? Kawan Kasman. Ya Mbak, aman. Nanti setelah ada pertanyaan saya sampaikan lagi. Oh iya, tapi maksudnya dipahami ya, yang Ya. membedakan itu ya. Aman. Ya, jadi perlu dilihat itu. Nah, sementara kan kayak misalnya di lingkungan kerjanya itu kalau kemudian belum selesai dalam konteks di rumahnya, maka mau tidak mau di lingkungan kerjanya itu kemudian bisa memberikan dukungan apa yang dia butuhkan untuk dia bisa nyaman ketika dia bekerja, nyaman dan aman gitu ya, untuk dia bekerja sehingga ketika dia bekerja itu dia nggak terlalu kepikiran. Nah, tapi karena kita tahu oh ya dia ternyata masih memikirkan tanggung jawab, memikirkan kerja-kerja domestiknya ya, maka bisa jadi yang tadinya itu di lapangan 10 hari misalnya ya, akhirnya ya dia 5 harinya seperti itu, karena kita tetap kemudian harus memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk bisa mengekspresikan ataupun beraktivitas. Saya mau kembali ke equality, equity, dan justice tadi. Saya selalu mengambil contoh di tataran desa ya, pemerintah desa. Misalnya dalam rapat pengambilan keputusan, setiap orang yang diundang itu hadir. Itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Tapi dalam kondisi tertentu ada yang tidak hadir, tetapi usulan yang ingin disampaikan dan itu sangat urgent misalnya. Nah, ini yang bisa diwakili oleh peserta lain yang hadir untuk menyampaikan situasi yang harus disampaikan gitu dalam program. Misalnya saya ambil contoh program di desa itu ada beberapa, tetapi setelah disaring, setelah semua yang disaring itu ada 2 yang prioritas. Misalnya ada pembangunan jalan usaha tani, kemudian ada penyediaan air bersih gitu. Nah, dengan kedua contoh ini tadi, karena yang mengusulkan tidak hadir untuk mendapatkan justice-nya ini, sehingga ini diwakilkan oleh peserta yang lain itu di equity-nya, bahwa ini air bersih ini lebih penting
lebih prioritas dibanding dengan jalan usaha tani. Ketika air bersih ini tidak terpenuhi, masyarakat di sini akan kesusahan misalnya. Nah, sementara kalau jalan usaha tani ini yang ditunda pembangunannya, kita masih bisa punya jalan alternatif jalan yang lain, masih bisa dilalui lah, gitu. Nah, bagaimana justice-nya ini tercapai? Apa yang disampaikan tadi melihat prioritasnya, ini tidak hanya sekedar disampaikan, kemudian, oh iya, nanti kita pertimbangkan, tidak hanya sampai di situ, tetapi memastikan bahwa ini disepakati bersama, gitu. Memberikan kesempatan pada orang yang tidak hadir, tapi yang ingin disampaikan itu adalah kebutuhan bersama, gitu. Kalau menurut saya sih, ini memastikan apa yang disampaikan itu disepakati. Sampai di situ, Mbak Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini lagi-lagi kaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Pengambilan keputusan pertanyaannya, karena kita bicara interseksionalitas itu kan sebenarnya melihat subjek, melihat individu. Ya kan? Nah, kita itu kan mendorong bagaimana kemudian setiap orang, terutama mereka yang kalau kita bilang kelompok marginal, itu bisa menyampaikan ya secara langsung kebutuhan ataupun pandangannya. Ya kan? Nah, artinya kan pertanyaannya begini, apakah dia diberikan kesempatan yang sama? Kan kalau kita ngomong kan tadi ya, equality tadi ya, apakah kemudian dia diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pandangan terhadap misalnya rencana desa seperti itu. Nah, kedua kan dibaca bagaimana caranya dia untuk bisa menyampaikan pandangan tersebut. Makanya kan kenapa diidentifikasi apa tantangan, apa kendala dia untuk tidak bisa terlibat pengambilan keputusan. Apakah soal kapasitas dia berbicara, ya kan, atau pengetahuannya dia, atau kemudian dia tidak bisa hadir karena harus melakukan kerja-kerja domestik. Kan itu yang perlu dilihat terlebih dahulu. Nah, yang kedua baru kan diidentifikasi apakah kemudian kalau dia tidak bisa datang langsung, apakah dia bisa memberikan kuasanya lah ya, kayak kuasanya untuk orang kemudian bisa menyampaikan pendapatnya. Gitu. Nah, tetapi yang paling penting ya kalau saya melihatnya apa persoalan perempuan ini tidak bisa atau individu ini tidak bisa terlibat pengambilan keputusan. Itu yang penting dulu. Nah, kalau kemudian prosesnya hari ini adalah salah satu upayanya adalah dengan baru tahapan equality ya. Kalau dalam konteks yang tadi kan baru equality ya. Artinya dia menyampaikan pada forum tertentu, tetapi kemudian ada kesepakatan siapa yang mewakili suara dan pandangannya mereka untuk menyampaikan pada rapat yang lebih besar. Nah, itu baru konteksnya equality itu. Nah, dalam konteksnya equity harusnya di rapat besarnya itu semuanya orang kemudian diberikan kesempatan dan apa yang harus dilakukan untuk kemudian semua orang bisa hadir. Contohnya ya, soal rapat yang itu dilakukan malam. Yang itu tidak semua orang bisa hadir. Maka kan perlu dilihat gitu ya, di mana kemudian orang bisa bisa hadir semua untuk rapat pengambilan keputusan. Begitu. Nah, kalau ngomongin justice yang tadi apa yang menghambatkan, makanya kenapa perlu kita mengidentifikasi apa sih penyebab ketidakadilannya. Apa penyebab? Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa untuk menyampaikan secara langsung pendapatnya. Begitu Kak Tati. Membingungkan atau udah mulai agak ngeh nih? Iya Mbak Dewi. Berarti untuk equity ini setiap orang harus mengakui setiap orang harus mengakui bahwa di orang lain itu kita memiliki keadaan yang berbeda ya. Iya. Iya.
ada ya ada situasi yang berbeda sehingga kita untuk mengidentifikasi akar permasalahan seseorang tadi sehingga tidak hadir gitu ya. Ya. Jadi kan kalau di equity kan apa yang kemudian dukungan yang dibutuhkan untuk orang bisa hadir, ya kan? Kalau equality itu masih semua orang boleh datang, nah tapi ketika ada yang tidak datang, maka apa dukungan yang harus diberikan untuk dia bisa hadir? Iya. Ya. Nah, kalau justice kan artinya membongkar lagi kan, apa penyebabnya dia tidak bisa hadir? Gitu. Oke, aman. Makasih Mbak Dewi. Ya. Lainnya 11 orang mungkin bisa kita bagi, kayaknya kita bagi 2 kelompok lah ya. Ini karena ada kawan-kawan dari CTC, ini ada 3 orang, mungkin bisa jadi 1 kelompok ini. Nah, kita coba mengidentifikasinya ya, tentu dengan interseksionalitas ya, dengan bacaan interseksionalitas. Mengidentifikasi identitas penerima manfaat kita dari wilayah kerjanya kita ya, dan apa sih bentuk ketidakadilan yang dialaminya. Jadi misalnya begini, kawan-kawan CTC misalnya mendampingi petani yang mana nih? Jadi penerima manfaatnya kalau bisa dielaborasi dia siapa saja. Karena bicara interseksionalitas itu sebenarnya berbicara konteksnya individu. Membaca identitas individu yang dilihatnya sebagai yang mempengaruhi ya terhadap situasi ketidakadilannya. Boleh begitu kawan-kawan? Sebenarnya kalau cukup waktunya kita bisa mengeksersis lagi untuk mengidentifikasi bentuk dari equality, equity, dan justice-nya. Atau mau ini dulu kawan-kawan, kita eksersis ini dulu. Aku gabung aja kali ya. Boleh. Silakan, karena ini kita eksersis ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan ingin mendalami di kerjanya masing-masing itu silakan. Kita gabungkan aja. Silakan Fahira untuk bantu. Ya, semuanya. Di room pertama itu ada Kak Hana, Kak Kasman, dan Kak Purwanto. Di room 2 ada Kak Artati, Kak Ayu, dan Kak Novi. Di Buano, sorry. Kan ini mintanya yang dialami dan proses penanganannya, Pak. Saya kira ini, Kas. Kalau mungkin yang menarik juga kalau di Buano itu secara adat kan perempuan itu nggak punya hak suara gitu dalam pengambilan keputusan. Tapi kita belum ada penanganan masalah itu kan? Nah, itu jadi yang kita lakukan itu ketika dalam membentuk kawasan konservasi saat itu ya kita membentuk grup sendiri perempuan untuk mendapatkan suaranya mereka. Gitu. Nggak ada hak suaranya tuh kenapa? Kalau di Buano. Karena di sistem adat itu laki-laki yang berperan semua dan wanita itu memang tidak ada tidak ada haknya untuk pengambilan keputusan dalam menentukan pengelolaan sumber daya alam itu. Jadi mereka Ya di adat gitu. Ya itu. Tapi pada saat itu kita bikin diskusi kelompok khusus gitu dengan grup perempuan untuk mendapatkan pendapatnya mereka, suaranya mereka gitu. Karena mereka pengguna juga sebagian itu. Betul. Kan kalau dari segi equity-nya kan ya tinggal diminta hadir sebanyak-banyaknya di rapat, kesempatan yang sama tapi tidak bersuara juga. Jadi Iya, kita karena kalau di situ walaupun mereka ada Ya. tapi didiemin. iya, Ya, secara nggak adat dengar. mereka nggak bersuara dan mereka memegang teguh itu gitu. Kalau ada struktur adatnya mereka di Buano terutama di Saparua juga ada beberapa daerah yang begitu. Eh, kalau ada misalnya marga A atau eh, itu yang mempunyai hak untuk jadi raja misalnya atau mempunyai hak eh,
mempunyai hak untuk jadi kapitang itu apa namanya? Ada peran-peran khusus itu. Itu enggak bukan demokratis lagi atau tidak Mm-mm. tidak ada suaranya dan mereka mematuhi itu. Ya karena mereka belum ada kesadaran akan eh, apa kesadaran Udah atas turun, udah ini, iya udah udah turun pandangan temurun. turun Itu temurun. yang menarik juga mungkin yang perlu kita sampaikan, apakah kita perlu intervensi membuat kesamaan gender ini menjadi apa Getsi ini menjadi mainstreaming gitu karena itu akan break through dari sistem ada di situ gitu. Mhm. Nah, itulah yang aku sampaikan tadi, Pak, bahwa ada beberapa item kegiatan yang memang nggak bisa melibatkan perempuan dengan segala keterbatasan kondisionalnya, termasuk aturan adatnya. Makanya kita kan melihat aturan itu nggak nabrak aturan ya, kita buka forum sendiri untuk perempuan Mhm. yang Iya. dilakukan kan. Mungkin nanti bisa Kita kita sampaikan aja diskusikan kondisinya. di forum. Tapi kan ternyata efisien kan dengan memisah forum yang berbeda laki-laki perempuan termasuk yang kita lakukan di Banda juga. Iya betul. Kalau Karena yang di Banda gimana? di, Ya sama. di sebagian besar lokasi di Maluku ini perempuan relatif apa namanya dalam pengambilan keputusan relatif anu ya, Mas. Tidak Relatif terlibat dan tidak ya. didengar biasanya. Mungkin di Saparua ada beberapa daerah yang perempuannya cukup apa namanya tidak ada pembatasan itu gitu. Tapi sebagian besar sih ada di Nusa Laut, Haruku itu atau di Buano, Buano yang kelihatan itu. Jadi kayak Bu Masna gitu-gitu yang mereka perkumpulan wanita itu mereka sendiri ya, Iya betul, dipisah. dipisah mereka. Tapi sebetulnya anu juga ya, Kak, sekarang mulai apa ya? Mulai bersuara, mulai mulai ada kesetaraan unsur ini sudah mulai Mulai- ya. Walaupun walaupun kalau di Run barangkali tidak terlalu, tapi mungkin di AI yang masyarakat adat itu yang relatif dalam tanda kutip masyarakat adatnya atau adatnya masih cukup kuat atau memang dominan itu yang biasanya tidak ada tidak ada secara formal keterlibatan itu Mm-mm. perempuan itu kurang. Itu mungkin Itu kita di studinya yang studi Getsinya Mbak Ria kan juga begitu toh biasanya yang perempuan biasa di domestik mm-mm. urusan domestik itu. Sementara pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya alam, kemudian urusan yang eksternal itu diputuskan oleh laki-laki. Ya masalahnya yang studinya Mbak Ria kan juga bukan cuma laki-laki yang mengatakan hal itu, tapi dari pihak Perempuan sendiri. perempuan juga menyampaikannya gitu bahwa urusan logistik ya urusan perempuan, yang eksternal-eksternal ya laki-laki gitu. Jadi secara segi pandangan mereka juga merasa udah seperti itu struktur sosial di masyarakat. Nah, itu yang perlu kita masih perlu untuk menyampaikan beberapa hal agar bisa peluang yang sama kan nanti minta pandangannya materi seperti apa. Kan mau masuk bab tuh, Pak. Oh, Bob juga mikirin itu ya. Iya wajib itu, Getsinya wajib. Wajib. Aha, pantas kalian ikut. Saya Jadi, kira ini training yang terpotong-potong ya, ternyata terkoneksi dari materi satu ke selanjutnya. mm-mm. Ya, saya kira materi yang sama, cuma beda sesi. Iya, itu juga saya juga begitu. Jadi makanya kalau begini sama saja. Kita hanya ikut sepotong. Bagus kalau Hana ikut terus ya. Kemarin sih Tapi ikut. besok ada meeting kami.
Besok Kok juga nggak bisa saya dua, wasit. minggu depan toh selanjutnya. Oh, minggu depan lanjutnya kan. Enggak, besok. Besok ya? 12, tanggal 12. Mm. Oh, besok kita juga meeting, Bang. Itu Ya sudah. nanti aku tanya panitianya bisa kok ada di Lingkar Madani YouTube-nya. Nah, Nanti ini kita yang bisa kami nonton undang. ulang. Jadi gitu ya, kita nanti sampaikan terkait peran perempuan dalam mengambil keputusan, mengakses sumber daya. Kayaknya kalau di Pulau Jawa juga kayak gitu. Cuma eh aku nggak tahu ya kalau di mungkin kalau di pedalaman-pedalaman mayoritas masih kayak gitu sih di desa-desa. Iya, Hanya jadi pendamping, tapi tidak. kalau di RUN itu memang spesifik spesial ya dia. Kenapa, Ya Pak? karena ada Di RUN yang itu militan kan. apa namanya? Eh, mungkin adatnya karena adatnya dia di itu dia bukan desa adat itu. Ya dia Ya, ini kan anak jadi adatnya nggak terlalu AI. kuat. Ya. Makanya Ibu Masnah itu jadi ketua RT. Hmm. Jadi kan banyak kok perannya perempuan, terutama untuk yang apa namanya Nahdlatul Ulama itu yang Majelis Taklim kan pegang beberapa peran tuh yang Iya, tentang pengolahan pala dari Konusa kan dipegang sama Majelis Taklim perempuan juga. Banyak kalau di RUN banyaklah kesempatan untuk perempuan. Nah, yang di AI ini yang sampai intervensi dari keluarga sendiri kan ngapain Ditutup terlibat ya? banyak kegiatan lebih ini. Ditutup aksesnya. Iya, ada yang aktif tapi ya intervensi dari keluarga lagi. Oh. Tapi yang dibuat itu memang Pak di Airun. Tapi di mana? Di Lontoir yang mengatakan bahwa perempuan itu malah bisa mengakses sumber daya gitu. Ada beberapa yang mengatakan bahwa dia yang mengurus kebun juga, mengurus ini. Mungkin gara-gara Lontoir desa, walaupun desa adat tapi lebih terpapar mungkin di hasilnya Mbak Ria ya yang hasil survei GESI itu. Hmm. Kemudian kalau kita mau menerapkan equality dan justice itu gimana? Misalkan secontoh AI gitu yang perempuannya jarang terlibat kan kita udah menerapkan equity-nya tuh mengundang sebanyak-banyaknya perempuan dan pada akhirnya mereka datang rapat nggak bersuara juga nggak terlibat dalam pengambilan keputusan. Masih mute Pak, maaf masih mute. Apa di mute? Masa Bapak masih di mute? itu sudah apa namanya makanya paling cocok itu kita bikin grup terpisah untuk mendapatkan suaranya mereka toh. Sehingga dibedakan kelompok perempuan dengan eh, laki-laki pada saat pertemuan itu. Tapi itu jadi apa namanya eh, bias gender atau tidak kayak gitu. Ya, namanya di satu sisi bagus kita mendapat suara dari perempuan gitu. Tapi di satu sisi perempuan akan lebih susah fight lagi ketika satu forum dengan laki-laki gitu. Mm-mm. Itu sudah itu yang apa Kayak belum bisa digabungin ya? ya, Mm-mm. Tapi kita kan belum pernah intervensi full banyak gitu, entah memberikan pelatihan komunikasi, public speaking ke perempuan kan belum, kan, Mak? iya itu yang Masih mungkin tindakan-tindakan sederhana gitu. Mungkin kalau di RUN kita ada sampai pelatihan komunikasi, public speaking udah bisa itu.
kalau yang di rule. You said apa namanya? Nah, Tim kecil meeting jam 5 jadi kah? you said, Caca Noni sama Teria ini belum. berikan. Iya, RBB ini atau yang mana? Ini di RBB record, itu. Pak, tolong. RBB itu. Tadi kan saya usul jam 5 tapi belum dijawab. Sudah, komitmen lagi. Susah ya. Mm-mm. Si kerja kah? Tadi tugasnya apa ya? Kita Itu bahas. sudah, Pak. Itu Pertama mengidentifikasi bentuk ketidakadilan gitu. Kita sudah nih. boleh. Beta catat mengambil keputusan, perempuan jarang terlibat, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian mengakses sumber daya, keterbatasan dalam mengakses sumber daya, di mana perempuan perannya logistik ya eksternal tetap di laki-laki. Perempuan nggak punya kesempatan. Kemudian tindakan yang sudah dilakukan mengundang perempuan sebanyak-banyaknya dalam pertemuan, tapi perempuan belum berani bersuara dan membuka forum yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Baru Oke, sampai situ tuh, Pak, mantap. tindakan kita. Tapi sampai sekarang kan ide untuk memisah forum laki-laki dan perempuan yang solusi terbaik. Masing-masing. Mungkin nanti kalau kita ambil langkah yang lain udah bisa yang lain. Kita rata-rata menemui permasalahan ini. Oh iya, keterlibatan kita ambil yang di apa namanya? Di Nusa Penida itu, Pak, yang keterlibatan perempuan yang rendah dalam kegiatan di Atu Kormep baru kita buat pelatihan khusus untuk perempuan kan. Ya. Nah, udah 3 masalah 3 solusi. Apa ya? Katanya besok materinya tentang tantangan dan implementasinya jam 9 sampai jam 11 Jakarta. Bentrok. Saya Tapi masih kan ada calendar. tapi kan ada YouTube-nya kan. Hmm. Yang materi kemarin kan sudah ada di YouTube, Pak. Iya, Yang tentang lihat deh. tentang ini kan. Yang tentang memutus rantai ketidakadilan dan mewujudkan dunia adil yang khusus. Udah kemarin. Ada di YouTube-nya. Kelompok 1, entah kelompok 1 atau gimana gitu yang timnya Kelompok satu kelompok itu CTC. dari CTC. Ya. Silakan, Kak. Saya mewakili rekan-rekan dari CTC, kelompoknya ada Kasman, Pak Purwanto, dan Ade Hana Wanda Laura. Kita mengidentifikasi 3 ketidakadilan yang pernah kita temukan selama menjalankan program di wilayah kerja CTC, ada di Nusa Penida, di Airun, dan di Buano. Kalau di Buano adalah negeri yang adatnya kental, negeri dalam artian ada desa di Maluku, desa disebutnya negeri, dengan adat yang kental memiliki prinsip bahwa yang berhak memegang jabatan, berhak mengambil keputusan adalah laki-laki. Perempuan jarang diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah pandangan terhadap perempuan yang tidak dapat mengakses sumber daya kelautan dan perikanan. Pandangannya bahwa pandangan ini tidak hanya dari laki-laki, tapi pandangan ini juga keluar dari perkataan perempuan itu sendiri bahwa dalam mengakses sumber daya kelautan dan perikanan, peran perempuan adalah di bagian logistik. Artinya adalah memperjualbelikan hasil tangkapan, kemudian menghitung keuangan dan sebagainya. Mereka tidak punya kemampuan untuk memanfaatkan langsung sumber daya seperti melakukan penangkapan, mengolah pasca tangkapan gitu. Nah, kemudian ada ketidakadilan ketiga adalah
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saya sampaikan di awal, yang kondisionalnya bahwa yang bisa terlibat kebanyakan laki-laki karena membutuhkan mungkin waktu yang lama di lapangan, kemampuan tenaga yang lebih gitu. Nah, kita mengambil beberapa tindakan dalam mengatasi ketidakadilan gender ini. Yang pertama adalah berusaha untuk melibatkan sebanyak-banyaknya perempuan secara adil, baik perempuan maupun laki-laki di dalam pertemuan, di dalam forum-forum, di dalam diskusi untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan secara adil, tidak mempertimbangkan jumlah perempuan harus lebih banyak, laki-laki harus lebih banyak, tapi tetap mempertimbangkan keadilan jumlah. Tapi ternyata setelah berulang kali dilakukan, walaupun perempuan hadir lebih banyak di dalam forum ataupun pertemuan, ternyata mereka belum memiliki keberanian untuk bersuara dan memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat. Terkadang hanya sekedar hadir, duduk, mendengarkan, syukur-syukur. Syukur-syukur dia bersuara, menyampaikan pendapat, tapi dari sekian banyaknya hanya 5%-an yang berani bersuara. Akhirnya kita mengambil langkah kedua, yaitu membuat forum tersendiri. Yaitu ada forum khusus laki-laki, kita akan berdiskusi tentang pendapat-pendapat mereka, kemudian kita buka forum sendiri untuk perempuan. Dengan harapan bahwa ketika perempuan yang hadir di forum tersebut adalah sesama mereka, sesama perempuan lebih lebih bisa berkomunikasi, lebih berani menyampaikan pendapat, dan ternyata tindakan ini lebih baik. Perempuan lebih banyak bersuara, lebih banyak menyampaikan pendapat dan berani menyampaikan usul ketika dipisah antara forum laki-laki dan perempuan. Kemudian kita menanyakan bahwa kenapa ada perbedaan seperti itu. Ternyata mereka menganggap bahwa ketika satu forum dengan laki-laki, sudah seharusnya perempuan mengikuti keputusan laki-laki di dalam forum tersebut. Nah, ini yang temuan yang menarik ketika kita membuat dua forum tersebut. Tindakan yang ketiga terkait kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu lama ataupun tenaga yang lebih. Kita kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan yang menghususkan menargetkan perempuan. Mulai dari pelatihan tentang produk perikanan, seperti pembuatan rumput laut, produk-produk rumput laut, ataupun untuk pengolahan-pengolahan produk perikanan itu dikhususkan untuk perempuan untuk melihat. Tapi kegiatan dan pelatihan ini kita sesuaikan juga dengan kemampuan target kita. Apa kemampuan dan kapasitas mereka, kemudian kita melakukan kegiatan pelatihan sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Dan ternyata itu terbilang sukses karena ternyata mereka sangat antusias ketika pelatihan-pelatihan yang menargetkan mereka itu sesuai dengan keinginannya mereka, sesuai dengan kapasitasnya mereka. Dan pada akhirnya di forum itu mereka juga sama perempuan yang berkreasi. Itu yang kita temukan selama kegiatan. Untuk kelanjutan mengenai perempuan mampu untuk bersuara dalam forum yang terlibatnya laki-laki belum kita lakukan gitu, entah melalui pelatihan atau komunikasi, karena tindakan kita baru sampai sejauh itu. Terima kasih. Itu dari kelompok kami. Kita boleh diskusi sedikit nggak? Aku boleh kasih pandangan sedikit sebelum masuk ke kelompok berikutnya. Silakan. Boleh, Pak? Ya, yang pertama saya nggak tahu teman-teman udah melakukan kajian gendernya atau belum gitu ya. Udah. Tapi Kalau saya jawab udah. Baru tahun lalu. ya, nah yang perlu dilihat kan itu tadi ya, maksudnya perempuan ketika dia mengatakan bahwa ya udah kita mengikuti apa keputusan laki-laki, misalnya seperti itu. Nah ini kan perlu dibongkar ya, perlu dilihat kenapa kemudian artinya ada cara pandang ya masih melihatnya ya bahwa persoalan perempuan itu bisa diwakilkan dengan laki-laki. Padahal kan ada situasi perempuan yang itu kemudian kan tidak bisa diwakilkan dengan laki-laki, misalnya seperti itu.
Nah, kalau yang tadi dijelaskan dengan kawan-kawan ya dari pengalaman teman-teman, maka perlu mengidentifikasikan yang tadi perempuan perempuan itu kan dia punya identitas berlapisnya ya. Makanya kenapa kemudian kita melihat dengan intersection ini. Nah, Ya. perempuan mana nih? Misalnya apakah dia memang perempuan istri nelayan yang dia memang menyiapkan logistik, atau dia juga ada perempuan yang dia punya aktivitas perikanannya misalnya dengan distribusi gitu ya, atau dia perempuan yang istri dari buruh nelayan gitu ya. Itu perlu diidentifikasi untuk melihat apakah mereka punya kesempatan yang sama. Ya, itu kita baru ngomongin equity, equality-nya gitu ya, kesempatan yang samanya. Nah, kita belum berbicara untuk bagaimana kemudian kalau tadi teman-teman untuk memberikan dukungan bagi perempuan untuk bisa berbicara itu dengan membentuk kelompok sendiri gitu ya. Karena mengidentifikasi bahwa oh ternyata mereka belum bisa untuk rapat di satu forum dengan laki-laki. Karena cara pandang tadi. Ya kan? Sehingga justice-nya kan belum ketemu. Ya. Ya kan, justice-nya belum. Artinya kan kemudian ada mungkin nanti penguatan lagi terhadap si perempuannya untuk dia menyadari bahwa perempuan punya hak juga untuk menyampaikan pendapatnya yang dia nggak bisa diwakilkan. Contohnya ya pengalaman ketika dia bekerja di domestik dengan jangka waktu yang panjang, ya sehingga kemudian dia tidak punya waktu untuk mengekspresikan ataupun kapasitasnya dan sebagainya. Karena jangan sampai kemudian kalau kita tidak menganalisa itu, kegiatan-kegiatan kita justru kemudian menambah bebannya si perempuan. Kan? Misalnya nih, karena ada beberapa pengalaman gitu ya yang kita lihat gitu, yang saya lihat, misalnya dia terlibat nih dalam bank tanah, bank sampah. Ya, bank sampah. Tapi kemudian karena akar persoalannya kaitan dengan pembagian peran di domestiknya itu tidak terjadi, sehingga ketika perempuan pun dia aktivitas di luar, dia akan kembali lagi untuk melakukan semua kerja domestik. Sehingga waktu dia itu lebih panjang untuk bekerja seperti itu. Nah, maka itu juga perlu kita analisa dan melihat. Dalam konteks yang tadi disampaikan, justice-nya apa? Justice-nya bagaimana kemudian perempuan dia punya, balik lagi ya, kalau kemarin kita bicara akses, kontrol, partisipasi, manfaat, ya kan? Apakah dia punya aksesnya, ya? Apakah dia punya kontrolnya, dan bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan manfaat dari keputusan-keputusan tersebut. Nah, jadi itu yang kemarin jangan ditinggal gitu ya. Yang kemarin kita ngobrolin itu juga jangan ditinggal. Karena dia menjadi satu analisis juga untuk kita melihat apakah kemudian ya aksesnya tercapai, manfaatnya ada, kontrolnya juga ada. Ya kan? Karena di dalam pengambilan keputusan kan itu juga menjadi satu yang dilihat gitu ya. Apakah perempuan ataupun kelompok marginal itu punya kontrolnya enggak. Nah, termasuk sebenarnya kalau kita mau ngomongin interseksionalitas, nanti teman-teman juga bisa melihat apakah kemudian ada perempuan yang anggota keluarganya disabilitas misalnya. Jadi misalnya karena kan yang tadi ya kita melihat satu identitas itu bisa berlapis. Misalnya dia perempuan, dia istri nelayan yang punya anaknya ya disabilitas. Nah, bagaimana kemudian kita membangun upaya untuk dia tetap bisa melakukan kegiatan ataupun terlibat dengan melihat pada situasinya dia, ya identitas dia sebagai orang tua dengan anak yang disabilitas, misalnya seperti itu. Jadi itu yang juga perlu dilihat nanti dengan teman-teman gitu ya, menganalisa ataupun melihat lebih dalamnya untuk bisa menemukan solusi ataupun strategi-strategi untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Ya, terima kasih Kak. Nah itu yang kemudian kami lagi lihat hasil dari survei GESI yang sudah kita lakukan di Kepulauan Banda gitu. Nah itu yang kemudian kita perlu pertimbangkan karena selama ini kan bahwa pandangan kita ketika equality-nya udah ada,
udah cukup. Ternyata perlu mempertimbangkan justisnya juga di mana perempuan tidak hanya ditangani pada saat keluar dari rumah tangga mereka, harusnya juga ditangani ketika sampai di rumah tangga. Jangan sampai terlibat banyak di luar rumah tangga, setelah kembali ternyata mengurusi hal yang sama. Nah, itu yang perlu kita juga jadikan catatan. Makasih Kak untuk catatannya. Makasih, Hmm. karena salah Ya, satu yang tidak adil kan itu juga ya, gitu ya, beban gandanya dia gitu nah ya, itu dah. ya domestik dengan juga di publiknya. Jadi itu juga kemudian perlu melihat untuk kita bisa mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan ini. Oke, Oke, makasih itu makasih. ya, sama-sama. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Hasna. Selanjutnya, kedua itu ada Kak Nati dari LPKL, Kak Artati dari ROA, dan Kak Ayu dari Teranusa. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusi? Kak Silakan, Tati Kak. aja kali, Kak. Kak Tati aja kali. Oh, Kak aku terus, Kak Tati aja. silakan, Kak Artati. Mungkin. Kak Ayu kali, Kak. Bisa kali, Kak Ayu. Enggak juga. Ya udahlah, oke. Oke, kalau tadi sebenarnya kalau dari diskusi tadi dari berbagai lembaga gitu kan ya, Kak Dewi dan Kak Fahira, ada Kak Ayu dari Tera Nusa, terus Kak Tati dari Roa. Sebenarnya kalau tadi mendengar kalau Kak Tati kan lebih ke nelayannya, terus petaninya juga gitu. Kalau Kak Ayu tadi banyak juga ke mengamati dan juga ada juga ke nelayannya juga gitu ya Kak Ayu ya, kalau nggak salah tadi. Terus kalau kami juga sebenarnya ada berkaitan juga dengan petani atau pekebun dan juga para OPD dan juga masyarakat lokal yang ada di kabupaten. Nah, kalau dari ketidakadilan yang dialami gitu, mungkin aku mulai dari lembagaku dulu gitu ya Kak ya. Nanti lembaga yang lain akan ditambahkan oleh Kak Tati ataupun Kak Ayu. Kalau dari lembaga kami sebenarnya ketidakadilan yang dialami itu mulai dari tingkat petani atau pekebun gitu ya Kak ya. Jadi kayak misalnya akses untuk eh, data dan informasi gitu eh, baik dari nasional ke kabupaten. Menurutku itu merupakan salah satu ketidakadilan juga yang dialami. Nah, misalnya informasi di nasional sudah berkembang secara cepat, sedangkan di daerah atau di lokal itu kan mengalami proses yang cukup panjang. Bisa saja di nasional A, di daerah udah jadi Z gitu. Nah, itu menurut saya itu udah menjadi salah satu ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat lokal ataupun baik petani, pekebun yang ada di tingkat kabupaten dengan yang nasional gitu ya. Terus yang kedua barangkali mengenai apa namanya pekebun ataupun petani misalnya dalam melakukan sertifikasi atau ISPO dan lain-lain ataupun tadi misalnya rapat misalnya dalam pengambilan keputusan itu perempuan jarang dilibatkan seperti itu misalnya rapat pun misalnya malam ibu-ibu nggak boleh nih ikut sampai malam disuruh pulang. Nah, seperti itu kalau misalnya dari petani dan pekebun gitu ya dan masyarakat komunitas-komunitas yang beberapa yang saya amati dan dialami gitu ya. Terus yang ketiga, barangkali dari eh, Pemkapnya sendiri, karena sebenarnya lembaga kami juga baik bekerja dengan Pemkap, mitra pembangunan, bahkan di swasta juga gitu. Jadi kayak kalau di Pemkap, tadi mungkin yang saya sampaikan di awal, yang saya tanya kepada Mbak Dewi tadi terkait dengan pilihan politik gitu ya, bahwa nah di tingkat apa namanya? Sebenarnya di tingkat instansi pemerintahan pun bagi mereka yang tidak mempunyai relasi kuasa atau kekuasaan itu bisa jadi juga mengalami ketidakadilan gender gitu. Nah, bahkan tidak hanya di tingkat instansi, petani atau pekebun juga mengalami hal tersebut. Seperti itu misalnya dalam memilih salah satu kandidat bupati, misalnya gitu. Dan bupati tersebut tidak terpilih sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang tidak diprioritaskan atau tidak diperlakukan sama dengan eh, kelompok lain yang memilih bupati tersebut seperti itu. Nah, barangkali kalau misalnya tadi dari Kak Tati dijelaskan terkait dengan nelayan
nelayan gitu ya Kak ya, kalau nggak salah tadi itu perempuan tidak dilibatkan dalam, sebenarnya tadi kayaknya sama juga ya yang dengan yang dialami oleh CTC terkait dengan nelayan misalnya, tidak dilibatkan pengambilan keputusan. Mungkin Kak Tati bisa membantu menjelaskan karena tadi aku kayaknya kurang mendengar secara jelas gitu. Nah, kalau dari Kak, Kak Ayu tadi terkait dengan pengamatannya, mungkin di masyarakat adat tadi tuh saya dengar gitu. Nah, mengalami juga hal tersebut. Tapi di apa namanya di lembaga kami, karena kami juga pernah berinteraksi dengan salah satu suku anak dalam. Kalau misalnya di Keayu namanya masyarakat adat, kalau di daerah kami namanya suku anak dalam. Kan konsesi yang ada di sana sehingga menurut saya apa namanya kalau dari cerita yang mereka ceritakan ke kami, jadi saya benar-benar terjun bersama tim apa ke lapangan tersebut gitu. Jadi kayak nanyain bahwa waktu itu pas COVID, sebenarnya mereka kan aksesnya sangat terbatas sekali karena harus mematuhi. Jadi mereka ngikut aja gitu terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Padahal mungkin bisa saja mereka mengajukan keberatan dan lain sebagainya, tetapi karena keterbatasan informasi tadi, jadi mereka ya udah manut aja. Sebenarnya mereka juga nggak, bahkan nggak mau gitu kan ya sebenarnya seperti itu. Tapi karena kamu harus ini, kalau nggak ini kamu nggak nerima gaji gitu. Jadi mereka mau aja seperti itu. Nah mungkin itu salah satu yang dialami. Tapi tadi aku lupa sih dari yang Kak Ayu tadi terkait dengan masyarakat adat tadi. Aku hanya dengar masyarakat adatnya, terus ujung-ujungnya agak ngecil-ngecil gitu. Mungkin dari Kak Tati atau Kak Ayu bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan ketidakadilan gender di eh, lembaganya. Terima kasih banyak. Sebenarnya Kanopi, sebenarnya Kak Ayu sudah keluar kebetulan. Jadi di sini Artati. Silakan Kak Artati. Ya, terima kasih Mbak. Sedikit saya menambahkan apa yang telah dilakukan, kerja-kerja yang telah dilakukan oleh ROA gitu selama ini. Ya seperti saya katakan di awal tadi, keterlibatan saya bergabung di ROA ini ya berangkat dari adanya pengetahuan saya dari lembaga saya pertama. Itu saya mendapatkan pengetahuan ini, saya harus sampaikan di sini di awal pengetahuan tentang gender, pemahaman tentang gender itu saya dapatkan dari Solidaritas Perempuan Palu gitu. Berbekal pengetahuan itu sehingga dalam implementasi program yang ada di ROA itu yang kami terapkan terkait dengan fokus ya, terkait dengan fokus kegiatan ROA di wilayah intervensi itu memang berkaitan dengan petani dan nelayan. Nah, di sini memang sebelumnya memang ada situasi ketidakadilan itu. Sebelumnya lembaga apapun masuk di wilayah itu pasti akan terjadi ada situasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan kaum rentan lainnya, kaum marginal lainnya. Nah, dengan masuknya kita, memang situasi itu ada. Disitulah peran kita memberikan informasi, memberikan pemahaman, menguatkan keluarga, petani dan nelayan bahwa keterlibatan perempuan itu penting, gitu. Tidak bisa dipungkiri di desa-desa bahkan di kota pun pemahaman gender ini masih masih sesuatu yang belum begitu penting untuk dibahas gitu, apalagi di desa. Selama ini upaya yang kami lakukan di mana memastikan perempuan, keluarga petani, keluarga nelayan itu terlibat dalam proses. Misalnya seperti yang disampaikan oleh kawan dari Maluku tadi, di sana perempuan tidak boleh
melaut gitu. Yang berbedanya untuk di wilayah intervensi ROA sendiri hal itu tidak terjadi gitu. Bahkan ada perempuan yang bekerja sebagai nelayan gitu, tidak ada pembatasan. Kemudian keterlibatan keluarga nelayan tadi ini perempuan itu tidak hanya bagaimana memasarkan hasil tangkapan gitu, tetapi dalam proses kebutuhan melaut itu selalu melibatkan istri mereka begitu, bahkan anak perempuan mereka. Nah, kemudian karena ini konsentrasinya ini di nelayan dan petani, di petani pun ini petani pekebun konsennya itu ke pengolahan hasil hutan bukan kayu. Di situ juga memastikan keterlibatan perempuan. Memang di awal itu hanya sebatas perempuan misalnya memproduksi. Saya ambil salah satu contoh yang menjadi dampingan ROA itu untuk pengolahan hasil hutan bukan kayu, ada yang rotan, ada yang aren misalnya gitu. Perempuan itu tidak hanya memasak nira, kemudian membuat gula dan kemudian memasarkannya, tetapi juga dilibatkan dalam proses kira-kira mau ke kebun besok ini apa begitu. Gitu. Dia bertanya ke suaminya bertanya ke dia, apa yang kita harus siapkan sampai segitunya. Mungkin faktor budaya juga mempengaruhi karena situasi itu sudah ada sebelum kami masuk ke sana. Itu di bagian petani. Untuk nelayan awalnya mereka menyiapkan kebutuhan suami mereka pergi melaut, kemudian mengolah bahkan memasarkan hasil tangkapan, itu awalnya sebatas itu. Tetapi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan itu mereka belum dilibatkan, gitu, belum terlibat. Dengan intervensi kita memberikan pemahaman bahwa dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, baik itu di lingkungan sosial maupun di lingkungan pemerintah, perempuan itu penting untuk hadir, gitu, karena kebutuhan perempuan nelayan, perempuan keluarga nelayan dengan perempuan keluarga pedagang misalnya itu berbeda. Itu sedikit yang kami lakukan sehingga itu memberikan perubahan cara berpikir di lingkungan keluarga baik petani maupun nelayan tersebut. Seperti itu sih Mbak Dewi dan kawan-kawan lain. Ada satu, sorry. Untuk situasi yang saya kasih contoh tadi waktu di diskusi kita di grup 2 itu, ROA juga terlibat bersama teman-teman NGO yang ada di wilayah Palu itu melakukan advokasi terhadap petani sawit yang ada di satu wilayah itu yang bersengketa berseteru dengan korporasi yang ada di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Di situ melibatkan beberapa NGO yang ada di Palu. Memang situasi ketidakadilan itu bukan hanya situasi ketidakadilan, bahkan penindasan, intimidasi itu terjadi. Itu bagaimana perempuan sampai takut keluar rumah. Nah, itu ROA bersama teman-teman lain melakukan advokasi pendampingan sampai penyelesaian kasus. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Tati. Teman-teman, mungkin sebelum Mbak Dewi memberikan tanggapan, aku mau minta tolong pada teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya teman-teman semua sebagai sesi presentasi kami. Bantu nyalakan kameranya teman-teman semuanya. Oke, baik. Aku mulai ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi mungkin teman-teman gaya andalannya 1, 2, 3 nilai. Boleh dilanjut silakan Mbak. Kalau tidak, ya sedikit aja karena gitu ya untuk bagaimana mengintegrasikan GESI ini di dalam kerja-kerjanya. Tapi memang karena kita ngomongin GESI ya, yang kadang sering dilupa orang juga adalah kaitan dengan disabilitas. Ya, kadang kita itu lupa melihat bagaimana kemudian di satu wilayah tersebut ya situasi-situasi tersebut juga mempengaruhi pada kawan-kawan dengan kondisi disabilitasnya. Nah, balik lagi yang tadi karena ini kan bicara soal interseksionalitas, maka memang penting untuk melihat terutama individu ya perempuan bahkan kan kalau mau kita bilang di nelayan saja itu kan juga dia punya status yang berbeda gitu ya. Ada yang misalnya nelayan yang dia punya kapal dengan nelayan yang nggak punya kapal gitu ya. Tentu itu juga kan berbeda gitu. Untuk kita bisa melihat bagaimana kemudian orang kemudian bisa memiliki yang tadi ya akses dan keadilannya dalam konteks itu. Jadi di dalam konteks interseksionalitas ini sebenarnya kalau kita kayaknya di presentasiku terakhir itu ada quote deh dari Kimberly. Boleh? Ini kayaknya bisa menjadi penutup juga gitu ya buat kita gitu ya. Karena tadi sebenarnya kan proses kita buat exercise ya untuk mulai melihat apakah yang kerja-kerjanya kita itu sudah menganalisa sampai dengan tidak hanya ketidakadilan gender, tidak hanya dalam konteks ketidakadilan gender, tetapi sudah menganalisa ataupun melihat mengidentifikasi dengan ragam identitas tadi. Karena di situ kemudian konteksnya interseksionalitas gitu. Jadi di antara perempuan pun dia kemudian ada lapisannya juga. Karena tentu saja perempuan yang dia ibu PKK ataupun ketua PKK dengan yang tidak kan berbeda. Perempuan yang dia suaminya punya beberapa kapal dengan perempuan buruh nelayan tentu itu juga ada yang berbeda. Maka itu juga perlu diidentifikasi untuk melihat siapa kemudian ya kelompok marginal paling marginal di dalam beneficiariesnya kita, penerima manfaat kita. Nah, mungkin nanti kawan-kawan juga bisa mulai melihat dari bagaimana yang dia sangat marginal ya dalam program kita, kemudian dia bisa berubah ya untuk kemudian tidak menjadi kelompok marginal lagi ataupun kemudian dia tidak mengalami ketidakadilan. Nah, itu yang kayaknya kita juga perlu terus menerus gitu ya melakukan analisa tersebut. Begitu sih kalau menurut saya ya. Jadi yang di kelompok 2 sebenarnya yang mungkin perlu dipertajam saja ya bicara soal interseksionalitas yang tadi itu ragam tadi itu. Termasuk dengan disabilitasnya, termasuk dengan status pendidikannya. Karena yang tadi bisa saja kemudian dia tidak berani berbicara karena kaitan dengan status sosialnya, status ekonominya, status pendidikannya, sehingga dia tidak berani untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Yang diperparah kemudian karena konstruksi sosial yang memperkuat bahwa stigmanya perempuan itu yang nurut aja. Perempuan itu terima saja gitu ya. Makanya kenapa analisa ketidakadilan gender dengan interseksionalitas itu kemudian harus dibangun menjadi satu kesatuan. Begitu teman-teman, ada sebelum kita menutup sesi ada yang mau ditanyakan atau kesannya dan sebagainya. Saya kembalikan ke Fahira. Terima kasih kawan-kawan. Oke, baik. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lain yang mungkin ingin ditanyakan ke Mbak Dewi sebelum kita akhiri jumpa pada hari ini? Ini ya, kita cukup ya teman-teman semuanya. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak pada Dewi atas hari ini. Mungkin sebelum itu, apakah ada closing statement dari Mbak Dewi?
sebenarnya closing statement-nya itu kayak yang di quote aja kali ya. Artinya kalau jadi di presentasi saya sebenarnya di ujung itu ada quote-nya dari Kimberly yang mengatakan bahwa satu orang merasakan ketidakadilan maka itu ya ketidakadilan. Satu orang yang mengalami persoalan maka itu adalah persoalan. Itu adalah masalah gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita menafikan apalagi kemudian melihat menyamaratakan persoalan tersebut karena setiap individu dia punya identitas beragamnya, dia tidak homogen. Maka itu yang kemudian perlu dilihat bagaimana identitas yang tidak beragam tersebut ya itu bisa menyebabkan ketidakadilannya atau bisa mempengaruhi pada situasi ketidakadilannya dan penindasannya. Maka dalam setiap kita perlu untuk melihat, mengidentifikasi, ya, mengenali siapa kemudian orang yang kita perkuat dan kita berdayakan. Jangan-jangan kita memberdayakan orang yang sudah punya lahan ratusan hektar gitu ya. Nah itu kemudian tidak mengatasi untuk ketimpangan ataupun ketidakadilannya. Karena analisa tersebut, ya kerangka pikir tersebut itu kemudian yang akan membawa kita sampai dengan perwujudan keadilan sosial bagi semua, keadilan gender dan keadilan sosial. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Fahira. Baik, terima kasih juga pada teman-teman atas keaktifan serta sharing pengalaman-pengalaman dari organisasi masing-masing. Saya mau mengingatkan bahwa besok pada Kamis tanggal 12 Desember 2024, sesi ketiga pukul 9 WIB atau 11 WITA dengan topik analisis implementasi GEPI, strategi dan tantangan di berbagai sektor. Kalau begitu, saya cukupkan. Terima kasih banyak semuanya. Selamat menjalankan aktivitas dan istirahat. Karena teman-teman kita udah sore banget ini. Sore banget ya yang di ujung ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Sampai ketemu semuanya. besok. Sampai ketemu Terima besok. kasih. Kasih. Terima kasih. Terima kasih.